Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhakkura wa tadhkira wa wa tadhkira nafa wan naf'a wal intifa'a wal intifa'a wal ifadata wal ibadata ala tamassuki ala tamasuki bi kitabillahi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa du'a wa du'a ilal huda ilal huda wa dilalata wa dilalata khairi alal khairi ibtigha'a ibtigha'a mardatihi wa mardatihi qurbihi wa qurbihi wa thawabihi wa wa thawabihi husnil khatimah wa husnil wa husnil khatimah khatimah wa husnil wa husnil khatimah khatimah wa husnil khatimah ma'al lutfi ma'al lutfi wal afiyah wal wa afiyah salail wa aqibah salahil aqibah fid dini fid dini wad dunya wad dunya wal akhirah. wal akhirah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu qoblal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tahiyyati wa ihtirami min samami qalbi al-jalis amamana, yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan guru kita semua, panutan kita, pedoman kita, sang pembimbing kita, yakni telah berada di hadapan kita, telah berada di depan kita, al-akh al-muhtaram al-muhkaram Al-Ustaz Hendrik Junior, atalallahu umruhum wa wasa razaqahum wa amatahum ala husnil khatimah, ala husnil khatimah, ala husnil khatimah, fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa sururin wa hubur. Mudah-mudahan kita doakan semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki-rezeki beliau. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat beliau. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau setelah umur yang panjang dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin alladzi jama'ana fi majlis ta'lim Lawang Kidul. Asallallahu yutilu
minal hadirin yutilu minal hadirin a'marakum wa wasa arzaqakum wa amatahum ala usnil khatimah. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang hadir di majelis taklim ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur-umur kalian semua. Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki-rezeki kita semua. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita setelah umur yang panjang dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa sururin wa hubur. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, melanjutkan daripada pelajaran kita, melanjutkan daripada pembahasan kita, yaitu membaca kitab hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalam musannifu rahimahullah ta'ala wa rahimal imamin al-sadan wa nafa'na bihim wa bil ulumihim fid darini amin ila anqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Wa an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafa'ati wa kana lahu bikulli khatwatin ajru syahidin. Wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man zara aliman domintu lahu 'ala Allahil jannah. Wa an Ali bin Abi Thalib annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara aliman ay fi qabrihi thumma qara'a indahu ayatan min kitabillah a'tahu Allah ta'ala bi adadi khatawatihi kusuran fil jannah wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasrun fil jannati min dhahabin kadza fi riyadus shalihin. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di dalam kitab hadis ini bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman faka'annama zarani. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah berkunjung, yang telah bertamu, yang telah menziarahiku, menziarahi siapa? Aliman, menziarahi wong alim. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama zarani, maka seakan-akan dia telah berziarah, telah berkunjung, telah bertamu kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada wong alim. Supaya apa? Supaya kita seakan-akan kita tuh seakan-akan bertamu kepada Rasulullah SAW. Kenapa seakan-akan saya itu? Karena ulama, karena wong alim adalah pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah bersalaman, yang telah bersalaman kepada wong alim, kepada guru, terlebih-lebih guru apa? Karena guru itu yang mendidik kita. Dari kita tidak tahu apa-apa sampai kita tahu apa-apa. Nah itu yang namanya guru.
Guru tuh mendidik akhirat kita, mendidik dunia kita. Terlebih-lebih kita bersalaman dengan guru. Kalau ketemu guru salaman. Maka kata Nabi Muhammad SAW, faka'annama safahani, maka seakan-akan kalau kita bersalaman kepada ulama, kita bersalaman kepada wong alim, maka seakan-akan yang bersalaman tadi bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Beruntung tak itu? Jadi hadis ini musalsal. Hadis ini musalsal. Kalau kita bersalaman dengan uang tadi, dengan ulama tadi, mana tahu ulama tadi bersalaman dengan Rasulullah SAW langsung. Nah itu apa? Musalsal. Samahad pernah ngomong, Samahad Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Muhammad Ustadzul Imam Al-Habar Al-Kutub Qadir bin Ahmad bin Wadi. Jadi kalau kita bersalaman dengan ulama, yang mana ulama tadi pernah bersalaman dengan Rasulullah SAW, maka seakan-akan kita ini apa? Kita ini telah bersalaman dengan Rasulullah SAW. Jadi tangan kita ke tangan ulama, ulama tadi ke tangan ulama lagi, ataupun ulama tadi ke tangan ulama lagi, sampailah ke Rasulullah SAW, maka kita seakan-akan bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi beruntung kita. Kalau ada ulama, kalau ada guru, bersalaman lah. Kita kan tidak pernah mimpi Nabi, tidak pernah. Kalau besok mudah-mudahan kita balik dari majelis ini, kita bermimpi Rasulullah SAW. Kita tidak tahu. Kita tidak pernah bermimpi Rasulullah, kita tidak pernah bersalaman dengan Rasulullah SAW. Maka inilah kuncinya. Kalau kita pengen bersalaman dengan Rasulullah SAW, seakan-akan bersalaman dengan Rasulullah SAW, maka bersalamanlah dengan guru, bersalamanlah dengan ulama, bersalamanlah dengan alim. Maka seakan-akan kita bersalaman dengan Rasulullah SAW. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang telah duduk bersama wong alim, alhamdulillah kita duduk bersama guru kita. Kita duduk bersama guru kita. Kita duduk bersama panutan kita yang mengajarkan kita, yang tidak tahu apa-apa sampai kita tahu apa. Alhamdulillah kita majelis ini malam Selasa rutin kita majelis. Nah maka kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang telah duduk bersama wong alim, telah duduk bersama guru, telah duduk bersama ulama, maka seakan-akan dia tadi telah duduk bersama Rasulullah SAW di dunia. Kita seakan-akan duduk di sini, kita tidak bisa nyok. Kalau kita bisa nyok, mungkin ada Rasulullah SAW. Kita tidak tahu di sini. Majelis kita dihadiri Rasulullah SAW. Tidak tahu kan? Itulah kalau kita duduk bersama ulama, duduk bersama guru, duduk bersama wong alim, maka seakan-akan kita telah duduk bersama Nabi di dunia. Alhamdulillah kita duduk sini majelis taklim. Kita apa? Kita yang bermanfaat, bukanlah tanfa. Bukan yang tidak bermanfaat. Kita bermanfaat, kita belajar majelis taklim, bukan majelis. Kita majelis taklim. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Amin. Amin Allahumma amin. Kata Nabi apa? Barang siapa yang telah duduk bersama Nabi, telah duduk bersamaku, kata Nabi, fit dunia, telah duduk di mana? Di dunia. Maka dia tadi, bukan seakan-akan, akan datang ya. Maka dia tadi akan duduk bersamaku pada hari kiamat. Ini apa? Ini kabar gembira buat kita, kabar baik buat kita. Kalau kita duduk bersama ulama ini, duduk majelis taklim, nah maka apa? Duduk di dunia bersama Nabi, maka dia tadi duduk bersama Nabi di akhirat juga. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Lanjut. Wa an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati wa kana lahu bi kulli khatwatin ajru syahidin. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang telah berkunjung samoy, telah berkunjung kepadaku, telah berkunjung kepada wong alim, faqad zarani, maka sungguh dia telah berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Waman zarani wajabat lahu syafaati. Nah, barang siapa yang telah berkunjung kepada Nabi. Kenapa? Kita tadi berkunjung ke ulama, seakan-akan kita berkunjung kepada Nabi. Nah, barang siapa yang telah berkunjung kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, wajabat lahu syafaati, janji Nabi. Maka wajib bagi uang yang telah berkunjung dengan ulama, dengan guru, maka wajib bagi dia tadi apa? Wajib apa? Syafaati, kata Nabi. Maka wajib dia tadi mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Nah, ini apa? Ini sudah janji daripada Rasulullah SAW. Wa kana lahu bi kulli khatwatin ajru syahidin. Bahkan setiap kita melangkah, setiap langkahan kita menuju, kita pengen menemui ulama tadi, berkunjung bertamu kepada ulama tadi apa? Setiap langkah nih kita itu dihitung apa? Dihitung pahala sahih. Nah, kita melangkah, kita apa? Naik motor, jalan kaki, kita berkunjung, kita bertamu dengan ulama tadi, kita bertamu dengan guru tadi. Nah, maka setiap langkahan kita, satu langkah, dua langkah itu dihitung apa? Pahala sahih. Apalagi dapat syahid, banyak syahid, bukan mati syahid, bukan yang berperang syahid, itu banyak. Nah, ini yang ziarah, ini ulamanya masih hidup. Cak mana ulamanya sudah mati? Ulama bukan mati, sudah meninggal. Ulama itu tidak meninggal, tapi apa? Ulama itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang apa? Memang jasadnya meninggal tapi ruhnya tidak meninggal. Itu ulama. Nah, wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah berziarah kepada wong alim, domintu lahu Allahil jannah. Nah, banyak ini janji. Ini banyak antar kita. Domintu, maka aku akan menjamin kepada uang yang berziarah kepada guru, uang yang berziarah kepada ulama, maka aku akan jamin, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin kita surga. Kita masuk surga. Banyak-banyaklah berkunjung kepada ulama, kepada orang alim. Karena kenapa? Kita memandang wajah orang alim itu apa? Tanzilur rahmah. Turun rahmat itu. Turun rahmat. Kita mandang wajah ulama, kita mandang wajah, tidak pakai apa? Tidak pakai kecintaan. Itu apa? Tanzilur rahmah juga. Apalagi kita memandang wajah ulama, memandang wajah guru kita apa? Pakai apa? Pakai kecintaan kepada guru kita, lebih lagi pahalanya. Tanzilur rahmah. Nah, terus rahmat tadi turun selagi kita masih bisa melihat wajah ulama, itu rahmat turun terus, rahmat turun. Nah, turun yang mana? Ke kita. Wa an Ali bin Abi Thalib annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman ay fi qabrihi. Nah, ini sekarang kita membahas tentang apa? Tentang di kuburan ulama yang sudah meninggal. Ulama yang sudah meninggal, wong alim yang sudah meninggal. Man zara aliman, barang siapa yang berziarah, berkunjung kepada wong alim, ai di sini ada tafsirannya, fi qabrihi, berkunjung di mana? Di kuburannya ulama, di kuburan guru kita, di kuburan wong alim. Summa qara'a indahu ayatan min kitabillah. Kemudian kita tadi sudah berziarah, berkunjung ke kuburan ulama,
kemudian kita membacakan ayat daripada Al-Quran, kita baca Yasin ataupun yang lain. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan setiap bilangan langkahan dia tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan setiap langkahan kita berziarah ke makam ulama, ke kuburan ulama. Setiap langkah kita itu dihitung dengan siko langkahan tadi mendapatkan kusuran. Kusuran itu apa? Istana. Di mana? Fil jannah. Kita dapat gedung. Kita dapat gedung. Setiap kita berziarah ke makam ulama, kita berziarah ke makam wali, kita berziarah ke makam guru, maka apa? Setiap langkahan kita berziarah itu kita mendapatkan apa? Mendapatkan gedung, mendapatkan istana di surga. Nah, berapa kali kalau kita ziarah dengan guru, berapa kali kita ziarah dengan wali? Nah, benar. Berapa kali kita berziarah itu? Berkali-kali. Nah, itu kita mendapatkan apa? Mendapatkan istana di surga. Nabung itu, nabung. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasrun fil jannah min dhahabin. Nah, ini beda lagi. Dan setiap huruf yang kita baca tadi, satu huruf yang kita baca, misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim, setiap satu huruf wah. Nah, setiap kita baca di kuburan makam ulama, di kuburan makam wali, makam guru, maka kita dikasih apa? Qasrun fil jannah min dhahabin. Nah, ini wong yang ziarah tapi tidak apa? Tidak baca. Wong ziarah tidak baca itu dikasih gedung. Nah, ini plus. Ziarah dikasih sikok gedung, dikasih istana, tapi istananya terbuat daripada emas. Terbuat dari emas. Istananya terbuat dari emas. Jadi itulah kita perbanyak untuk kita ziarah, berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada guru, kita salaman kepada guru, seakan-akan kita bersalaman dengan Rasulullah SAW. Nah, perbanyak juga majelis taklim. Sudah ada janji daripada Rasulullah SAW. Kalau kita duduk di dunia dengan ulama, yaitu apa? Majelis taklim. Itu majelis taklim. Ini masih membahas tentang majelis taklim juga. Nah, kalau kita duduk majelis taklim, maka kita akan duduk juga bersama Nabi pada hari kiamat. Nah, kita duduk juga bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kalau kita ziarah dengan makam wali. Nah, lagi kan hal malam. Nah, apalagi itu wali kutub. Nah, wali kutub kita ziarah. Tapi ziarah di sini kebanyakan wong nih, banyak wong awam tuh ziarah bukannya doa ke wali, bukannya doa ke ulama, tapi minta apa? Minta duit. Kadang banyak di Jawa tuh, di Malang, makam-makam sunan itu dijadikan banyak dijadikan sesajen lah, dijadikan ini, dijadikan itu. Dia minta duit ke apa, ke makam, minta supaya kayu, minta supaya usahanya saya ini. Nah, kita doa ke, tapi kita harus minta kepada Allah. Pada Allah melalui daripada makam wali ini. Jangan langsung spontan kita minta kepada wali tersebut. Kita
Kita ziarah itu jangan langsung spontan. Kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang salahnya. Yang salahnya di situ. Jadi ada kisah, ada cerita di dalam kitab Faidul Muhtar. Ada cerita, ini cerita tentang uang yang berziarah, tentang seorang pemuda berziarah ke makam ulama, berziarah ke makam wali, berziarah ke makam guru. Jadi ada di sebuah kota, hiduplah seorang pemuda yang jauh, tapi jauh daripada ulama, jauh daripada agama. Dia tidak tahu apa-apa, pemuda ini tidak tahu apa-apa. Jika sholat tidak bisa, ngaji tidak bisa, apa-apa tidak bisa. Kenapa? Karena dia tadi jauh daripada agama. Dia tadi jarang menghadiri majelis taklim. Padahal majelis di situ banyak. Tapi dia tidak pernah menghadiri majelis taklim. Dia tadi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menguruskan dunianya. Dia sibuk dengan dunia, sibuk dengan itu. Sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak apa-apa untuk kita mencari dunia. Tapi ada untuk kita sehari itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak apa-apa mencari dunia dari pagi sampai sore. Tapi jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, kita begawi dan sholat. Naudzubillah. Tapi ini tadi lebih banyak waktunya habis untuk urusan dunia. Suatu hari dia tadi jalan di kampungnya, di suatu desa dia tadi jalan melihat dia tadi nyingok banyak uang yang berjalan menuju makam seorang ulama, menuju makam seorang wali min auliyaillah. Banyak uang tadi, beribu-ribuan uang menghadiri tadi, berkunjung, berziarah ke makam ulama. Dia berjalan di situ, dia lewat, heran dia tadi, apa ini? Ini lagi ngapain? Kan tidak tahu apa-apa nih. Jauh daripada agama. Heran dia tadi, karena dia penasaran, maka di situ dia melok-melok. Penasaran kan, cak kita nih, kalau kita nih kan wongnya penasaran. Apa itu rame-rame? Cak kemarin dia ada pas lebaran Idul Adha itu sapi nyampak di mana? Nyampak di dam, spoiler itu. Banyak orang nyinggung itu, sampai di lab di wong lab itu banyak yang nonton. Itu uang penasaran kalau. Nah kita ini kan penasaran. Maka pemuda ini penasaran kenapa ada uang rame-rame sampai ribuan yang berziarah ke makam ulama ini. Ada apa di situ? Nah, jadi dia meloklah duduk dengan uang-uang yang berziarah itu. Sesampainya dia di makam, dia jadi jingok uang-uang yang membaca Al-Fatihah, uang-uang yang baca banyak. Kalau kita ziarah ke makam wali kan banyak. Kita ziarah ke sunan-sunan itu ada baca ini, ada bacaan itu, ada bacaan ini, ada bacaan itu. Nah, ini apa? Banyak dibaca oleh uang ini tadi. Dan mengenang jasa-jasa dalam mengajarkan Al-Quran serta ilmu agama. Jadi uang tadi ada yang uang mengenang jasa-jasa waliullah tadi,
ada orang yang mengenang jasa gurunya tadi, kan ziarah. Nah, tiba-tiba Doni bertemu dengan bertemu siapa? Kakek-kakek. Nah, dia tadi ketemu dengan kakek-kakek. Pas dia nyampe di situ, dia ketemu dengan kakek-kakek. Lalu kakek-kakek ini bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, katanya, jingoklah, jingok itu, wong itu ramai ribuan, jingoklah. Nah, dijelaskan oleh ulama, oleh kakek tadi, dahulu yang ada di dalam kuburan ini, ulama ini, wali ini. Nah, dahulu pas dia meninggal itu tidak membawa harta sama sekali. Jadi apa? Ulama itu tidak membawa harta sama sekali. Tidak membawa rumahnya, tidak dibawa, mobilnya tidak dibawa, ataupun emasnya tidak dibawa. Tapi apa? Tapi sampai sekarang, jingoklah makam-makam wali-wali itu sampai sekarang diziarahi wong terus. Jingoklah sampai sekarang. Karena kenapa? Karena berkat ilmunya yang mengajarkan kepada wong-wong. Ilmunya itu. Jadi wong itu mengenang jasa-jasa seorang ulama. Jadi kalau kita punya ilmu, kita ajar ke wong, ajarkan. Nah, majelis taklim ini kan kita dapat ilmu, kita ajar ke wong yang tidak tahu, kita ajar ke ini, kita ajar ke itu. Oh, aku dapat dari ustaz ini, aku dapat dari muallim ini. Nah, kita ajar ke yang wong itu tidak tahu. Nah, maka seakan-akan, oh, masya Allah, kakek kita dikenang-kenang oleh wong. Nah, begitu juga ini. Ulama ini, wali ini dikenang sampai ribuan wong. Setiap hari itu tidak mutus ribuan wong. Apalagi di Sunan Ampel itu sampai pagi, dari pagi sampai pagi lagi ramai terus. Karena kenapa? Karena ilmunya yang dikenang wong. Ilmunya itu. Sudah dikatakan oleh kakek tadi, langsung apa? Menancap kata-kata kakek tadi di hati seorang pemuda. Nancap itu apa? Masuk ke dalam hati. Nasihat omongan daripada kakek tadi masuk di hati seorang pemuda tadi. Nah, kemudian si pemuda tadi memandang makom sederhana itu dan berpikir. Jadi pemuda tadi memandang makom ulama tadi, makom wali tadi, dijingoknya. Pas sudah dinasihati tadi kan, diomongi oleh kakek tadi, dijingoknya oleh si pemuda tadi, jingok makom itu. Langsung berpikir, suatu hari aku juga akan berada di bawah tanah seperti beliau. Pengen seorang pemuda yang tidak tahu agama sama sekali. Pas nyingok wong yang selalu ziarah, ribuan wong yang ziarah kepada makam wali, ziarah kepada makam guru, makam ulama, sampai berpikir di dalam hatinya tadi, berpikir, suatu hari aku akan bisa seperti beliau tadi, di bawah tanah beliau tadi. Nah, dikubur seperti beliau. Nah, jadi dia nih berpikiran, aku akan meninggalkan manusia. Maksudnya meninggalkan manusia apa? Bukannya seakan-akan kita akan dosa berkawan lagi dengan wong, dosa berkumpul lagi dengan manusia. Bukan itu. Tapi apa? Tapi belajar ilmu agama, belajar Al-Quran. Nah, itu apa? Itu yang pikiran seorang pemuda. Antum-antum, adik-adik ini kan masih kecil. Nah, pikiran aja itu pengen belajar supaya bisa seperti ulama yang dikenang setiap hari. Nah, maka sejak itu
hidupnya berubah. Hidup seorang pemuda tadi berubah. Dari dia tadi tidak punya agama, dari dia tadi tidak punya akhlak, maka dia di sini rajin untuk menghadiri majelis taklim. Setiap ada majelis taklim dia hadiri, dia belajar ilmu yang didapat daripada ustadznya tadi, diajari menghadiri majelis taklim, belajar Al-Quran dan memperbaiki akhlaknya. Maka bertahun-tahun dia belajar tadi, bertahun-tahun. Tiba-tiba apa? Pas dia lewat di kampung dia tadi, lewat di desa dia tadi, uangnya heran. Dulu kan apa? Dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Karena dia ni apa? Uang tak kata akhlak, uang tak tahu agama sama sekali, dipandang jelek oleh masyarakat. Heran. Masyarakat tadi heran, warga kampung tadi heran. Nengok dia tadi sudah berakhlak, sudah beradab, sudah berakhlak dan sudah beradab dan berilmu pula. Heran. Ditanya lah oleh si warga tadi, ditanya, si Pulan, wahai Pulan, tak tahu namanya siapa. Wahai Pulan, kenapa kau sekarang bisa cari? Dulu kau tak punya ilmu agama, kau jauh daripada agama, kau tak kati akhlak, kau tak kati adab. Kenapa sekarang kau punya ilmu, kau berakhlak, kau beradab? Maka dijawab oleh si pemuda tersebut. Jadi tatkala aku dijelaskan dari awal kan, aku melewati suatu desa, di situ ada ribuan ulama, ribuan orang yang menghadiri, menziarahi makam seorang ulama, makam seorang wali. Di situ aku bertobat, di situ aku berpikiran untuk aku belajar ilmu, untuk aku belajar Al-Quran, untuk aku belajar memperbaiki akhlak dan adab aku. Di situ aku berpikiran bahwasanya aku pengen seperti ulama yang dikenal dengan jasa-jasa ilmunya, yang dikenal dengan jasa-jasa akhlaknya, jasa-jasa adabnya. Jadi intinya apa? Intinya di dalam taklim kita ini, belajar kita ini, kita harus apa? Menziarahi wong alim. Begitu juga kalau wong alimnya sudah meninggal, kita harus ziarahi. Jangan sampai putus. Terlebih-lebih tadi yang meninggal tadi guru kita. Nah, misalnya itu harus jangan putus dengan apa? Dengan kita ziarah. Kita di dunia semasa hidup beliau kita berziarah. Sudah beliau meninggal kita tidak berziarah, jangan. Kita tidak dapat daripada janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salaman, tiap bertemu guru salaman. Adab, beradab, berakhlak. Kalau kita ziarah jangan pakai celana pendek, jangan pakai celana pendek, pakai celana panjang. Yang apa? Yang bagus-bagus. Banyak yang ziarah kalau di Kanakawan itu. Kadang wong yang bersih-bersih gitu, bersih-bersih ke rumput. Tidak pakai apa-apa, pakai celana pendek. Pakai celana pendek. Kita begitu melihat auratnya itu haram. Apalan yang ada di dalam kita sudah ngapal, kita melihat lanang itu lanang, apalagi betina. Kita melihat aurat yang terbuka, aurat kita. Nah, kita jingok orang tadi. Nah, maka apa haram itu kita melihat aurat tadi. Kita melihatnya haram, uang tadi juga haram, sama-sama dapat haram. Apalagi betina, ini lanang, sama lanang gitu. Apalagi betina. Nah, maka perbanyaklah untuk kita berkunjung, menziarahi daripada ulama. Ada pertanyaan sampai sini? Hah? Paham ya? Paham kalau insyaallah. Allah alam bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita yang hadir di sini, yang hadir di malam ini, ataupun teman-teman kita yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur-umur kita semua. Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki-rezeki kita semua. Yang ada hajat, yang besar, yang kecil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita semua. Yang sakit ataupun yang sakit, kita sakit, keluarga kita sakit, orang tua kita sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan daripada penyakit-penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan umur yang panjang, dalam keadaan husnul khatimah, fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa sururin wa hubur. Akhir. Amin. Sedikit. Ada ijazah sedikit. Kalau ada di dalam kita ataupun keluarga kita yang mana lagi kesulitan, lagi galau, gundah gulana, pengen hajat besar ataupun itu, ini dapat daripada Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Bersih. Benar tak kita ziarah? Nah, Yang tahu makamnya itu ada di dalam kitab Majmu' Kalam Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, halaman tidak salah 273. Antum baca ya, kalau tahu kitab 273. Itu dijelaskan kalau lu lagi kesulitan di dalam dunia, kesulitan apapun itu, gundah gulana, galau dan lain-lain, sempit urusan dunia, kadang susah nyari gawe dan lain-lain, susah nikah dan lain-lain, banyak. Ini aman, maka baca yang ada di Al-Quran, laisa laha min dunillahi kasyifah, sebanyak berapa kali? 71. Mi'ata marrah, 71. sebanyak 100 kali. Kulla yaum, setiap hari baca 100 kali. Insya Allah apa? Yang kesusahan gundah gulana tadi, pengen hajat ini, pengen hajat itu, insya Allah dikabulkan. Berkat apa? Berkat Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kita ambil keberkahannya. Kenapa? Karena Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu guru daripada Imam Al Kutub, Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuji. Nah, itu apa? Sanadnya nyambung. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.